Halo, berjumpa lagi dengan saya Jonas dari Halo Kopi. Hari ini kita akan berbicara mengenai Kalita Wave Dripper. Kalita Wave ini merupakan dripper andalan saya yang sehari-hari kami pakai di Halo Kopi untuk sebagai senjata utama membuat manual brewing. Kalita Wave Dripper yang di sini adalah 185 yang besar dengan berbahan keramik. Dari pengalaman kami sebelumnya memakai stainless steel, memang ada perubahan dari segi flavor di hasil akhirnya. Nah, cuman hari ini kita tidak akan bicara mengenai bahannya dulu, tapi kita akan bicara mengenai how to improve atau bagaimana membuat dripper Kalita ini naik level. Hal yang membuat saya menyukai dripper ini adalah satu, konsistensi hasilnya, yang kedua, ease of use. Konsistensi ini menurut saya sangat penting, terutama di lingkungan coffee shop, karena kan yang brewing pasti orangnya lebih dari satu. Nah, kita harus memastikan bahwa hasil kopinya itu cup to cup adalah sama. Yang kedua, ease of use itu juga sangat penting karena dripper yang gampang pakainya, tidak ribet atau tidak rewel teknik, itu pastinya membuat penyeduh jadi lebih gampang ya. Kita bisa lebih berfokus kepada hal-hal lain yang lebih penting seperti kopinya dan juga customer service. Sehari-hari dalam pemakaian di coffee shop kami, di Halo Kopi, dengan setup kami biasanya memakai dripper ini dengan parameter 12 gram bubuk kopi, kemudian 205 gram air, dan juga untuk brewing time-nya secara total itu di range 230 sampai 250. Jadi kami mencoba untuk menjaga brewing time itu di bawah 3 menit. Biasanya mungkin Kalita Wave atau flat bed dripper itu identik dengan waktu brewing yang panjang, 3 menit sampai 4 menit, bahkan lebih. Nah, kalau saya pribadi, preference-nya kurang menyukai waktu brewing yang terlalu panjang, karena nanti body naik, kemudian transparansi berkurang, jadi lebih muddy begitu flavornya. Jadi memang saya mencoba memotong atau menjaga brewing time tetap di range yang tadi itu. Menurut saya pemakaian Kalita Wave itu sangat mudah, dan juga dia bisa menghasilkan kopi yang transparan, juga flavorful, dan juga menurut saya bodinya moderate, tidak terlalu menonjol di body saja. Karena memang keluhan orang atau banyak orang yang sering mengidentikan brewer ini dengan body only. Jadi dia cuman menonjol di bodinya, flavornya sedikit turun dan kurang enak lah. Memang kalau dibandingkan dengan V60, yang flow rate-nya memang lebih kenceng daripada Kalita, bisa jadi body tersebut menjadi problem. Karena secara bentuk memang Kalita Wave nih yang flat bottom, dia pasti ada istilahnya menggenang dulu naik. Pada saat air masuk dia ada menggenang dulu naik, baru kemudian dia surut. Dan biasanya flow rate-nya memang agak pelan. Selama menggunakan Kalita Wave sebagai alat seduh kami tidak pernah punya komplain mengenai konsistensi dan ease of use. Mungkin hal yang bisa ditingkatkan adalah dari segi hasil. Kita pengen hasilnya supaya lebih bright, lebih transparan lagi, lebih detail lagi, lebih berasa detailnya. Kita juga sudah melakukan beberapa kali percobaan dengan berbagai macam alat, dengan berbagai macam metode, dan satu hal yang kami temukan paling efektif, juga paling gampang, itu adalah menggunakan alat bantu Melodrip. Melodrip ini sebenarnya dia ada tangkainya di sini, jadi waktu pemakaiannya tangkainya dipegang, kemudian dia ditaruh di atas dripper. Nah, air dari kettle itu masuk melalui Melodrip ini dulu. Dari Melodrip ini dia akan membuat air itu menjadi kayak titik-titik hujan atau shower, yang intinya adalah air yang datang atau yang masuk ke dalam dripper itu tidak terlalu mengaduk atau memberikan agitasi berlebih di kopi.
Bagi saya, hal ini memberikan beberapa macam keunggulan atau beberapa macam nilai plus, yaitu pertama, saya tidak perlu mengganti grind size untuk membuat ekstraksi menjadi lebih tinggi. Kenapa? Karena dengan mengganti grind size atau menghaluskan, ada resiko untuk brewing atau hasil kopinya menjadi lebih bitter. Yang kedua, dengan Melodrip, saya juga tidak terlalu ribet dengan teknik atau cara pouring yang berbagai macam atau cara pouring yang terlalu spesifik. Jadi yang kita lakukan hanya pouring sesuai dengan pattern di atas Melodrip ini saja. Nah, tapi di sini saya punya masalah jika kita megang atau memakai Melodrip ini dengan megang tangkainya nih, itu kita akan susah untuk konsisten karena cenderung dia naik turun. Pada waktu kita megang kan kita nggak bisa benar-benar steady, diem di satu titik ini saja. Maka dari itu saya menambahkan lagi alat bantu, yaitu, nah ini nih, ini bentuknya seperti ini. Ini Melodrip holder. Jadi holdernya seperti ini, Melodripnya kita taruh di tengah. Nah nanti dia pada waktu brewing, Melodrip dan holdernya ini kita taruh di atasnya filter. Jadi formasinya nanti seperti ini. Dengan menggunakan holder, artinya ketinggian Melodrip dari permukaan air itu akan selalu sama. Hal ini tentunya lebih konsisten daripada kalau kita pegang sticknya, karena sticknya bisa naik turun, itu tadi. Di beberapa kali percobaan awal, kami melihat bahwa dengan menggunakan Melodrip ini, waktu brewing menjadi lebih cepat, sekitar 30 detik. Yang biasanya kami brewing 2 menit 45 detik, menjadi sekitar 2 menit 15. Nah, waktu yang berbeda, otomatis hasil pasti berbeda. Karena kontak antara air dan kopi itu kan berbeda. Pasti ekstraksinya juga berbeda. Nah, ini kami merasa dengan waktu yang secepat itu, hasilnya kurang memuaskan. Dia lebih cenderung thin, dan juga flavor tidak round, dan juga masih ada missing di banyak detailsnya. Hanya saja kami merasa kalau kami menghaluskan lagi grind size, maka yang terjadi adalah hasil brewing akan lebih bitter. Jadi kami mencoba cara, yaitu tanpa mengganti grind size, kami mengubah step atau pouringnya menjadi 4 step dari yang awalnya hanya 2 step, yaitu pre-infuse, kemudian kita tuang pertama, tuang kedua, dan tuang ketiga. Itu total adalah 4 kali pouring atau 4 step. Di dalam kemasan Melodrip kita akan menemukan beberapa panduan atau beberapa tips dari pembuatnya untuk melakukan pouring atau pre-infuse tanpa Melodrip, kemudian kita pakai lagi Melodripnya di waktu brewing. Nah, kami merasa bahwa hal ini akan sedikit meribetkan karena begitu kita mengangkat atau memindahkan Melodrip tanpa gagang ya, itu berarti scale beratnya akan berubah. Nah, saya mencoba membuat sebuah metode atau cara yang sesimpel mungkin supaya kita tidak perlu mengangkat dan memasukkan kembali, yaitu tetap pakai Melodrip ini terus. Jadi Melodripnya tidak kita angkat, tidak kita pindah-pindah, dia selalu berada di sini. Yang kita lakukan adalah 4 step atau 4 kali pouring, masing-masing 50 gram, dengan yang terakhir ini 55, karena target kita 205 gram. Nah, itu dengan jeda 45 detik. Jadi pre-infuse 50 gram, kita tunggu 45 detik, kemudian pour pertama, setelah itu jeda 45 detik, pour kedua, kemudian jeda 45 detik, dan yang terakhir kita akan pouring sebanyak 55 gram untuk mencapai 205 gram. Metode ini tentunya bukan pakem, tapi hanya merupakan patokan, dan ini yang kami lakukan di formasi brewing kami, grinder kami, kemudian roasting profile tertentu, dan juga profile air kami. Jadi yang kami lakukan adalah instead of menghaluskan grind size-nya, kami lebih memilih untuk menambah step-nya. Dengan demikian, waktu brewing bisa menjadi lebih panjang, tapi juga hasil yang kita dapatkan itu tidak bitter. Dan yang pasti flavorful, sweetness-nya juga nambah, dan juga complexity juga akan bertambah.
Di akhir brewing, biasanya kalau kita melihat ke dalam dripper, itu kita bisa lihat genangan airnya itu bening. Berbeda kalau kita langsung seduh dengan kettle ya. Jadi pastinya kalau kettle, karena alirannya deras, dia agitasinya juga lebih banyak. Tanpa agitasi berlebih, kita juga jadi lebih gampang untuk mengontrol tingkat ekstraksi. Efeknya ternyata sangat besar, karena dengan begitu kita bisa mendapatkan clarity dan sweetness dan juga complexity secara sekaligus. Bisa dibilang dengan improvement ini, kita mendapatkan konsistensi dan ease of use dari sebuah flat bottom dripper, tapi kita juga bisa ketambahan dengan clarity, flavorful, dan juga sweetness-nya dari sebuah conical dripper. Semoga obrolan kita hari ini bisa memberikan banyak manfaat buat kalian. Yang pasti semoga bisa improve hasil seduhan kalian. Sampai jumpa lagi di obrolan kopi berikutnya. Bye!